Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Capcin dimanapun berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita ketemu lagi di acara Capcin, cuap-cuap informatif. Kali ini saya sudah ditemani dengan narasumber yang Tidak kredibel. ya? Legend. Yang legend siapa sih yang tidak kenal beliau kan? Pak Jamil. Yeay. Kira-kira teman-teman ada yang tidak tahu Pak Jamil, wah berarti bocil ya. Iya. Atau jangan bocilnya disunat beliau. Disuntik beliau juga imunisasi. Nah, jadi kali ini mungkin Pak Jamil mau perkenalkan diri? Ya, saya rasa sudah cukup karena Mas Hendranya sudah memperkenalkan dengan cukup legend. Legend. Oke, kali ini kita akan membahas tentang imunisasi ini, Pak. Yep. Nah, imunisasi ini kan salah satu program prioritas nasional kan? Internasional malah. Oh, internasional. Jadi kira-kira nih sih apa sih imunisasi itu kalau secara teori imunisasi memang secara pengertian dari katanya imun dan kegiatannya asi gitu. Oh, asi. Ya. Sasi apa asi? Sasi. Gitu. Oh, sasi. Imun itu ya pemberian kekebalan artinya. Dan kegiatannya itu pemberian kekebalan tubuh. Jadi caranya dengan perangsangan diberikan bahan aktif untuk merangsang terbentuknya antibodi terhadap bahan yang masuk tersebut. Misalnya kita imunisasi TBC untuk penyakit TBC, kita berikan toksin dari kuman TBC, tuberkulosis ya. Nah, itu nama vaksinnya itu kan BCG. BCG. Dari seiring perjalanan panjang imunisasi kan sudah banyak macam sekarang. Yang terakhir kemarin malah kayak vaksin COVID kan, ya. Itu yang terakhir. Dari sejarahnya memang imunisasi itu sudah jauh-jauh hari, sekitar abad 18 kan sudah ada. Oh. Dari ditemukannya vaksin pertama itu vaksin smallpox, cacar sapi. Cacar sapi oleh Dr. Edward Jenner kan, sekitar tahun 1796. Abad 18. 1796. Berarti baru masuk abad ke-18. Iya, masuk 18. Dark Age ya. Abad ke-8 kan. Di Eropa kan abad ke-8 banyak. Banyak kejadian kematian massal kan. Nah, itu sudah termasuk di zaman-zaman itu berarti. Ya, termasuk salah satunya oleh merebaknya virus cacar itu. Edward Jenner mungkin secara entah sengaja atau enggak, mungkin beliau memperhatikan para peternak sapi rata-rata tertular oleh penyakit itu dan punya lesi dan pus di tubuh mereka. Jadi terkenal dengan nama cacar sapi kan, smallpox. Nah, itu beliaunya mengambil bahan aktif dari pus itu, lesi, dan disuntikan ke orang sehat. Anaknya sendiri? Bukan. Bukan, yang siapa itu yang? James Phillips kalau tidak salah nama anaknya yang diberikan bahan itu. Iya. Akhirnya anak itu ada reaksi, sakit kepala, tidak ada makan, demam. Tapi lama-lama sembuh sendiri. Dan begitu diadakan uji coba yang kedua, dia tidak kena. Dan dari hasil itu akhirnya memang kekebalan tubuh itu bisa dibentuk dengan perangsangan dengan bahan yang. Berarti sangat pinter ya tubuh kita sebenarnya. Jadi dia bisa berpikir, bisa bermutasi, berevolusi. Tergantung situasinya ya. Ya, akhirnya jadilah vaksin cacar dan dikembangkan terus. Dan Louis Pasteur juga mengembangkan vaksin rabies kan sekitar 1885. Sementara di Indonesia sendiri kita memulai itu dari vaksin cacar itu tahun 1956. 56. Masih Pak Karno. Untuk cacar, masih zaman berorde lama. Selanjutnya di tahun 63 mulai ada vaksin campak, 73 itu ada vaksin BCG. Terus yang DPT itu 74, 76 gitu. 74, 76. Berarti belakang ada bertahap ya. Bertahap. Tidak semua langsung. Polio malah tahun 81. Kita di Peringgrate pernah jadi tempat uji coba vaksin dulu. Sebelum dicanangkan untuk nasional di Kecamatan Peringgrate. Untuk vaksin HB. Kebetulan saya baru masuk di sini di Kecamatan Peringgrate. Akhirnya mulai diakrabkan dengan vaksin itu sampai sekarang. Nah, jadi legend. Ya, boleh dibilang legend lah. Kalau legend. sampai sekarang keterusan akhirnya menjadi
tenaga vaksinator sampai sekarang. Iya, gitu. karena sudah Karena dari awal vaksinator mendarah sampai daging sekarang, dari ya imunisasi. udah gimana lagi secara keilmuan dan keahlian tidak perlu diragukan lagi, udah legend ya. Iya. Kemudian Ya di imunisasi ini memang banyak suka dukanya lah. Itu yang bikin saya senang. Gitu. Banyak tantangan, banyak apa namanya keberhasilan dari tantangan itu yang bikin kita senang. Oke. Nah terus sekarang ini tadi kan sejarahnya. Nah, Kemudian bagaimana capaian selama ini ya khususnya di Puskesmas Bagu lah dalam 1 tahun terakhir ini, apakah semua sudah sesuai target atau bagaimana? kalau tahun-tahun terakhir ini karena kemarin dari dampak COVID-19 ada memang istilah penurunan dari target kan, penurunan hasil dari target karena Awalnya targetnya berapa? ya seharusnya harusnya 100%. 100%. 100%. 100%. Tapi kita kadang-kadang diwati sampai 96% sudah kita anggap berhasil, sudah kita anggap uji air. Tapi karena kemarin ada corona, jadi kontak kan juga Iya, dibatasi. ya, tidak boleh. Termasuk di posyandu, Betul. masuk kontak yang Kerumunan. kerumunan, kita dibatasi. Akhirnya untuk pencapaian targetnya agak sulit. Karena memang kita tidak boleh bertemu lah, Iya, ya itu karena iya, kontak betul. dibatasi. Hanya sampai sekarang kita agak masih keteteran, tapi alhamdulillah mulai awal tahun kemarin kita sudah mulai ada kebebasan lah artinya dalam kontak. Tapi kita masih kejar target yang tertinggal tahun lalu. Iya. Sehingga pemerintah juga kemarin memberikan kita kayaknya program BIAN sama vaksin kejar. Apa itu? Vaksin kejar itu kita mengejar ketertinggalan vaksin yang pada bayi balita. Kayak orang ngerapel lah. Ngerapel lah. Misalnya di tahun kemarin dia tidak vaksin PCP-nya itu 3 kali katanya dia dapat. Baru dapat sekali. Nah itu kejar yang 2 kali itu. DPT demikian juga dengan vaksin yang lain. Kadang-kadang karena kita enggak sempat untuk melayani karena memang dibatasi. Ya kita layani mulai tahun ini. Oke. Jadi yang wajib itu kan kalau tidak salah ada istilah imunisasi dasar lengkap. Apa itu ya? Maksudnya apa? Anak-anak itu dikatakan sudah ideal imunisasi lengkap itu jika sudah tercapai, sudah mendapatkan imunisasi dari BCG-nya itu sampai campak umur 9 bulan. Jadi kalau sekarang malah sampai PCP 3. Apa aja jadi pertama pada usia bayi baru lahir. Bayi baru lahir itu dia dapat HB 0. HB 0. Terus pada umur 1 bulan, dia akan dapatkan BCG sama polio 1. Polio, oke. BCG tadi untuk TBC. Pencegahan penyakit TBC. Ya, jadi kalau teman-teman kurang mau tahu tentang informasi tentang TBC, ada di video sebelumnya ya. Ada. Ya. Kita udah upload tentang TBC. Nah, salah satu pencegahannya itu melalui pemberian vaksin BCG. Oke. Berarti HB, BCG 1 bulan dan polio. Polio 1 di kontak pertama di posyandu. Di posyandu. Terus pada umur 2 bulan bayi itu akan mendapatkan 2 suntikan 1 tetesan. Itu penta itu sendiri istri. Istilah apa isian? Isi. Kalau istri saya mau. Emang berani, Pak? Keberaniannya kemana? Isinya itu penta artinya kan 5. Penta 5 ya. Penta itu artinya 5. Itu bahan aktifnya 5 macam. Yaitu DPT sudah 3 kan, difteri, pertusis sama tetanus. Sama vaksin HB sama HIV. Hemopilus influenza tipe B sama HB hepatitis B. Jadi di satu botol itu satu tempat, satu vial. Satu vial itu 5 dosis dengan isi 5 bahan aktif. 5 dosis. 5 dosis isinya yang satu botol. Ya, satu vial 5 dosis. Itu 5 bahan aktif. DPT, HB sama HIV. Terus PCP. PCP. Itu beda-beda botol, dia cuma 1 bahan PCP. Pneumococcus virus apa namanya? PCP itu untuk apa? Untuk pencegahan penyakit apa namanya?
Ya kayak radang paru-paru lah. Berkaitan dengan pernapasan. Nah, dari kuman pneumokokus, pneumokokus. Pneumokokus kayak Ya. bronkitis bisa? Bisa. Oh, Terus polio untuk bulan Polio. umur anak 2 bulan. polio ditetes. Tetes. Polio tetes yang UPP. Nah, berarti tetes polio, suntik kiri kanan gitu? Kiri kanan ya, pada umur 2 bulan. 2 bulan. Umur 3 bulan lagi, 2 suntikan. Sama dengan umur 2 bulan. PCP 2, Penta 2, sama polio 3. Ya. Terus yang pada umur 4 bulan, Terus? pada umur 4 bulan, dia akan mendapatkan 3 macam lagi. Yaitu Penta 3, sama IPP. IPP itu vaksin polio yang diinjeksi, yang disuntikan. Vaksin polio, tadi kan ada polio yang ditetes. Yang ditetes OPP, kalau IPP, IPV. Injeksi, berarti injeksi. Injeksi. Oh, berarti oral. Nah, Penta 3, IPP sama polio oral. Dan ada jeda lagi begitu bulan keempat, jeda sampai umur 9 bulan. 9 bulan. Baru dia dapatkan campak atau MR. Campak. Measles rubella. Nah, itu sudah ideal. Cuma sampai situ. Nah, itu ideal. sudah ideal. Itu yang wajib. Itu yang wajib. Nah, selanjutnya kan ada booster. Booster. PCP itu kan tiga kali juga. Pada umur 1 tahun, anak itu akan diberikan PCP lagi. Khusus 1 tahun. Dan ada booster pada umur 1,5 tahun itu booster Penta. Pada umur 18 bulan. Booster Penta, sama booster campak pada umur 2 tahun. Booster MR. Boleh enggak kira-kira nih? Udah ideal nih, udah sampai 9 bulan, dapat lah semua lengkap. Ternyata yang booster ini ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Di satu anak ini kadang ini booster yang pertama dapat, terus besoknya enggak dapat. Gitu. Seharusnya dapat semua. Seharusnya dapat semua. Baiknya bagaimana? Sebaiknya dapat. Cuma kadang-kadang anak yang sudah segitu sudah aktif, orang tuanya juga kadang-kadang sudah malas-malasan, itu yang bikin sulit. Seharusnya mereka dapat. Tapi kita usahakan dengan teman-teman vaksinator yang lain di puskesmas, kita usahakan mereka datang, kita dengan jemput atau segala macam. Malah kita separuh yang aktif bisa door to door kita cari. Ketika yang booster ini, yang tidak wajib ini tidak lengkap. Bukan tidak wajib, wajib sebenarnya. Cuma agak kesulitan kita cari karena usia anak sudah sudah beda lah. Nah, ketika ini anggaplah sudah terlanjur nih, udah kelewat batas umurnya, dan dia tidak lengkap nih yang booster ini, apa kira-kira pengaruh? Efeknya apa untuk ke anak gitu? Booster itu kan penguatan. Dengan mendapatkan IDL itu sendiri sudah ada kekebalan. Ya, sudah ada kekebalan. Modal ya. Sudah ada modal. Tapi alangkah baiknya kalau dikuatkan lagi. Ya kayak kita beli booster televisi lah. Kita sudah punya bisa lihat gambar. Antena untuk nangkep sinyal. Sudah ada gambar tapi masih semut-semutan gitu. Di booster akan makin kuat. Dan tidak wajib. Seharusnya dia dapat. Karena memang sudah masuk program. Ya kan? Dan dialokasikan dananya untuk itu juga. Sampai situ ya. Habis itu ada juga yang bias juga ada. Bias. Bias di sekolah. Nah, jadi gini, tadi kan diceritain sudah puluhan tahun ya, puluhan tahun lah gitu kita anggap. Dari awal jadi vaksinator, sekarang pun masih aktif. Nah, apa itu suka dukanya, challenge-nya sebagai vaksinator? Kalau suka duka dari awal dulu sampai ke belakang ke sini, dari tahun ke tahun itu beda. Kalau dulu awal-awal itu tahun 90-an, saya kebetulan masuk di Pringgerat itu tahun 92. 92. Masih SD. 92. Jadi masyarakat itu masih agak awam lah. Masih. Ya mungkin karena bisa dibilang pendidikan waktu itu pendidikan juga masih belum terlalu tinggi lah dan teknologi juga belum maju. Betul. Jadi kita sebagai petugas itu lebih cepat diterima. Diterima artinya tidak ada saingan kita. Kayak sekarang kan medsos. Tidak ada saingan. Jadi apa yang kita sampaikan itu langsung kena. Langsung bisa diterima oleh masyarakat. Iya. Itu
lebih mudah. Cuma yang jadi masalah dari dulu itu kendaraan kalau kalau dulu ya jangkauan kendaraan itu kan terbatas kalau di kecamatan kita ini. Jarak tempuh jauh, kecamatan Pergerakan kan luas. Iya. Saya gitu kan satu puskesmas. Sekarang udah 2. Udah. Apalagi daerah utara, daerah hutan itu kan sudah jalan jelek. Pemepek ke utara. Pemepek utara itu sudah jauh. Saya tahu sendiri kan Mas Hendranya juga orang sana. Orang sana, Pak Balok di sana. Kita berkutat di sana itu cuma kendaraan jadi masalah. Cuma informasi yang kita sampaikan kalau kita sudah sampaikan enak saja. Jadi lebih gampang diterima. Kalau sekarang kita bersaing sama medsos. Kita harus pinter-pinter untuk menangkal hoax. Menangkal hoax. Juga ya bisa seiring dengan medsos itu sendiri. Kadang-kadang kita juga ketinggalan dengan medsos. Lebih pintar mereka. Betul. Lebih pintar mereka. Lebih cepat. Katanya begini, kita belum tahu. Masyarakat sudah tahu. Ya, karena kita kan menunggu arahan. Menunggu arahan. Kadang-kadang kita belum punya hak untuk menyampaikan. Betul. Medsos sudah mengeluarkan. Secara birokrasi. Dan ada juga yang kan dari misalnya menteri ngeluarkan surat, terus pemprov ke kabupaten, kabupaten ke dinas dulu, jenjangnya baru ke kita kan, baru kita berani ngomong. Dan yang paling nyakit itu yang kontradiktif kan, banyak persaingan informasi antara kita dengan medsos, hoax yang disampaikan medsos lebih cepat dipercaya justru sama masyarakat, karena mereka tiap hari dibaca, kita kan tidak tiap hari ketemu. Itu yang bikin tantangannya. Oke, luar biasa. Nah, kira-kira nih, sebenarnya ada ini yang mengganjal gitu, ketika kayak tadi menemukan yang tidak percaya gitu dengan vaksin kan, salah satu yang saya tahu, salah satu yang tantangan kita itu kan ada beberapa kalangan, beberapa kelompok itu yang memang tidak mau gitu, tidak mau divaksin, atau tidak mau diimunisasi gitu, anaknya tidak mau diimunisasi. Nah itu bagaimana teman-teman di vaksinator maupun kan Pak Jamil juga sebagai PJ imunisasi menyikapi hal itu bagaimana? Yang kita tidak pernah putus harap lah ya. Kita selalu memberikan arahan, kita berikan informasi positif lah. Kita berikan contoh pada anak yang sudah mendapatkan imunisasi bagaimana, terus apa yang dialami sesudah itu kita jelaskan. Ya memang namanya masyarakat yang memang sudah keras hati sulit untuk kita bengkokkan. Iya, betul. Tapi lama-lama kadang-kadang karena di dalam satu komunitas misalnya cuma beberapa orang yang tidak ikut, lama-lama ikut sendiri. Ngalah. Sama seperti waktu kita pelayanan COVID-19 ini kan termasuk imunisasi kan, vaksinasi. Iya. Vaksinasi COVID. Dulu kan kita capek ngejar, sekarang dicari-cari. Keluar sampai saya ke rumahnya. Saya juga hampir kehilangan lidah dulu. Iya. Lidah saya mana? Sudah capek dia, ternyata dia keras karena sudah capek ngomong. Wah, saya kira lidah saya hilang. Saking kita nyari. Akhirnya sekarang kita yang dicari-cari. Itulah gitu. Dulu memang kita nyari ke desa, turun ke dusun. Nggak ke dusun, ke rumahnya langsung. Ke rumahnya langsung. Diiringi sama Babin Kamtimas, Babinsa. Sekarang kan malah mereka yang nuntut, malah dia keras. Malah marah ketika marah kan. Karena memang stok tetap ada. Ya, karena menurut saya program imunisasi vaksinasi ini program hayalan menurut saya. Iya. Sebab dampaknya kan tidak langsung kelihatan, tidak real kan. Beda dengan kurate pengobatan, misalnya orang gatal-gatal dikasih obat sekarang, sembuh. 2-3 kali minum obat sudah kelihatan kering, sembuh. Kalau imunisasi, vaksinasi, kita anak yang diimunisasi beberapa tahun yang lalu tidak nyadar mereka pernah imunisasi. Lupa. Ya karena hayalan. Kita berhayal bahwa besok dia akan terbebas oleh penyakit ini. Berarti investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang. Dan rata-rata yang diimunisasi untuk bayi, tidak ada yang nyadar. Itu makanya saya bilang hayalan. Saya pernah enggak diimunisasi, saya enggak kena penyakit ini gitu kan. Betul. Memang kalau menurut saya kita menghayal. Tapi realitinya memang penyakit PD3I itu sudah banyak yang hampir tereradikasi kayak polio, cacar. Cacar kan sudah tereradikasi penuh bersama WHO.
Artinya walaupun ada cacar, ya insidental lah itu. ya, Bukan karena wabah. bukan wabah. Bukan Tidak wabah. termasuk wabah lagi. Tidak termasuk wabah. Oh, Kalau penyakit lainnya sudah. Dulu awal-awal saya pernah sekali menemui KLB campak. oh, Waktu awal KLB campak. Wih, luar biasa itu banyak ya. tahun berapa? Kira-kira? Ya sekitar tahun 93. Bentar. 93 ada KLB campak dulu. 93 atau 94 lah artinya. Woi, heboh kita. Kita vaksin kering semua anak itu diimunisasi. Oh, Kita ulang. Mungkin karena faktor vaksinnya yang salah distribusi mungkin dulu. Ya namanya berarti- dulu kan rantai dingin kita enggak oke. secanggih sekarang. Ah, ini rantai dingin. Ini apa rantai dingin ini sekarang? Nah. Rantai dingin coba apa maksudnya rantai dingin? Rantai dingin itu distribusi vaksin dari pabrik ke sasaran. Ke sasaran. Ke sasaran. Pabrik nih. Ah. Dibuat, diproduksi. Diproduksi di ya Bio Farma lah. Kita oke. punya Bio Farma. Diproduksi. Bagaimana suhu itu terjaga dari dia mulai diproduksi sampai di sasaran. Oh. Suhunya itu memadai lah artinya. Artinya masih terkontrol. Terkontrol. Dulu kan tidak canggih. Iya. Nah, jadi pernah mungkin dulu rantai dingin kita juga terganggu. Akhirnya terjadi KLB campak. Tapi cuma sekali. Kalau sekarang udah canggih. Oh iya. Transportasi juga lancar. Sudah cepat. Nah, sebenarnya rantai dingin di masing-masing pos artinya dari pabrik ke gudang provinsi ke kabupaten itu sudah harus terjaga. Dan suhu-suhu masing-masing vaksin itu kan beda-beda. Iya, betul. Beda-beda. Ada yang vaksin yang harus suhu di bawah 0, ada yang 2 sampai 8, ada yang vaksin tidak boleh beku. Oh iya, iya betul. Nah, kayak vaksin DPT, Penta itu tidak boleh beku. Tidak boleh. Itu biasanya berapa derajat? Dia itu suhu maksimal, suhu idealnya itu antara 2 sampai 8 derajat. Nah, kalau kayak model polio, BCG, campak itu harus 0. Campak itu kan mungkin teman-teman nih untuk tahu, campak itu kan di dalam kemasannya tuh tidak cair kan Pak ya? Nggak cair ya, ya dilarutkan itu. Bubuk. Sama kayak BCG. Sama ya betul. Jadi ada dua. Jadi ada pelarutnya, Sama ada ada vaksinnya. vaksinnya. Bahan aktifnya. Nah, pelarutnya dibuka, baru dimasukkan ke vaksinnya, kayak begitu. Oke. Kenapa berbeda memang jenis ininya? Memang sediaannya begitu kan. Kayak BCG dia harus dilarutkan dengan NaCl. NaCl kalau campak dengan Aquades biasa. Tapi yang sudah jadi dari pabrik. Iya, tapi nggak boleh sembarangan sudah ya. ada kan? Sudah paketannya. Artinya kita tidak mengada-ada. Ya kita tidak pakai bahan yang lain. Tidak kita pakai bahan yang produk lain, artinya dari pabriknya sudah ada satu set. Ya enggak mesti kayak NaCl, udah ada pelarut BCG misalnya. Kita ambil impus, pakai impus enggak boleh. Bisa. Ya. Atau Aquades yang Aquades biasa yang ada, kita pakai jauh enggak bisa. Harus dari sediaan pabrik. Beda cara-cara penyuntikan juga kan beda-beda juga. Nah, kalau BCG itu yang intrakutan, intrakutan di lengan kanan. Kenapa di lengan kanan? Supaya kalau dulu namanya survei cakupan. Jadi orang yang pernah diimunisasi ada tandanya. Ada tanda. Betul. Kalau dulu memang sering ada survei dari pusat, dari untuk provinsi. Pengecekan benar tidaknya. Pernah memang enggak kontak imunisasi. Jadi dibuka lengannya. Kalau ada tanda sekar di lengan kanan, berarti sudah. Makanya sampai sekarang tetap di lengan kanan seharusnya kalau BCG. Sedangkan campak itu dia subkutan dalam di lengan kiri. Nah, itu maksudnya ketika orang yang tidak bisa baca tulis ditanya, sudah berapa kali itu sih? Oh iya. Sudah lengkap. Lengkapnya gimana? Kanan sudah, kiri sudah, paha sudah. Nah, itu aja. Jadi lebih gampang kita tanyakan. Memori ibunya pasti lebih ingat. Tapi sebenarnya injeksinya tuh bisa di mana aja. Bisa di mana saja. Namanya subkutan, di mana ada kulitnya, di bawah kulit itu tuh boleh. Tapi untuk memudahkan, mengingat, pengingat orang tua mengingat, oh ya ini tuh imunisasi deh gitu.
Tuan sampai kanan, kiri, mungkin begitu artinya. Berarti yang kanan sudah BCG. Yang kiri sudah campak, berarti sudah 9 bulan dia. Dikasih campak berarti sudah ideal. Gitu. Oke, itu paha yang mana? Paha kiri kanan 2 kali, 3 kali. Itu sudah. Berapa kali paha? Nah, terus ini sebagai seorang apa istilah jurim ya? Jurim kalau dulu. Kalau bahasa dulu ya jurim. Saya sedikit masalah jurim sama. Kalau dulu istilah jurim, sekarang vaksinator. Iya. Kalau jurim itu juri imunisasi, memang orang itu dididik untuk imunisasi toh. Oh, berarti ada pelatihan khusus. Ada pelatihan, ada sekolah khusus jurim. Kita yang legend di Peringgerati itu kita punya 3 orang jurim dulu. Haji Lalu Sidik, Pak Maruf, sudah almarhum dua-duanya, sama Pak Ayudin. Dia pensiun kemarin ya. Pensiun. Itu memang jurim. Kalau sekarang vaksinator. Jadi yang memberikan vaksin siapapun boleh, yang penting bisa nyuntik. Bidan boleh, terus perawat, terus intinya dokter. dia punya kompetensi. Kompetensi untuk menyuntik. Boleh. Kalau dulu jurim hanya yang pernah memang ikut imunisasi saja. Sertifikasi jurim. Gitu. Memang pendidikannya jurim sudah. Oke. Baru tahu ya kira hanya berubah istilah. Nah, sekarang vaksinator. Sebagai seorang vaksinator, harapannya Pak Jamil ini terhadap masyarakat ini tentang imunisasi seperti apa? Ya, sekarang dengan sendirinya juga harapan kita itu masyarakat juga sudah merasa butuh dengan imunisasi. Jadi kita tidak terlalu banyak ngomong lah dia untuk ke masyarakat supaya masyarakat menerima imunisasi itu. Ya memang ada 1, 2, 3 orang lah yang masih menolak karena memang mungkin belum mengerti. Terus untuk pemangku kebijakan lah artinya pemerintah, terus kalau kita di puskesmas kan memang sama-sama tahu. Kadang-kadang kalau dulu ada keterlambatan vaksin, ada kekosongan. Tapi sekarang alhamdulillah karena sudah mulai agak terbebas jalur transportasi. Mungkin karena kemarin ada faktor COVID. COVID, itu pembatasan yang bikin masalah, sehingga sasaran kita juga banyak yang tertinggal. Sehingga perlu vaksin kejar. Kalau yang kita harapkan sekarang, kendaraan rata-rata kita sudah punya, udah banyak. Jadi bahkan ada yang dapat motor dinas kan? Iya, ada motor dinas. Dan transport juga ada lah dari puskesmas, dari BOK gitu. Jadi kita nggak terlalu banyak yang lain. Cuma yang kita harapkan vaksin yang teratur, ketersediaannya vaksin, sama ya apa namanya itu, transport yang lancar lah. Kalau kita yang berharap ya. Tapi alhamdulillah sekarang lancar. Selalu lancar. Yang penting laporan selesai, aman. Nah, terakhir mungkin penutup dari Pak Jamil, dari semua yang kita kita bicarakan dari awal, dari sejarah terus sampai challenge-nya, tantangan begitu. Apa kira-kira kita kalau dirangkum ini seperti apa kira-kira? Konklusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebagai closing, saya selaku vaksinator dan hanya itu yang saya kerjakan. Nah, sebagai saya PJ berharap imunisasi juga, kita semua dukunglah program imunisasi ini, karena memang keberhasilan yang kita lihat dari tahun-tahun yang lalu sampai sekarang sangat banyak. Terbukti penyakit-penyakit yang dulu menjadi momok, dengan adanya imunisasi vaksinasi ini sekarang sudah insya Allah terbebas. Walaupun ada 1, 2 tapi lebih cepat kita tangani. Betul. Jadi marilah bersama semua kalangan masyarakat, baik yang berkiprah di kesehatan maupun yang di luar kami, supaya mendukung program imunisasi ini. Jangan sampai kita lengah, karena penyakit itu selalu akan datang. Selalu mengintai. Solusi satu-satunya adalah dengan pemberian imunisasi. Terima kasih Pak Jamil. Luar biasa diskusi kita.
banyak insight-insight baru yang kita dapat ya. Alhamdulillah. Untuk teman-teman mungkin ada yang masih belum jelas atau mau dipertanyakan atau mungkin topik lain yang mau dibahas, boleh komen, terus jangan lupa like, subscribe juga punya kita ya, support gitu. Nah, kira-kira apa yang mau dibahas, terus yang tadi ada yang diceritain Pak Jamil belum jelas, komen aja. Nanti kalau mungkin ada kita bisa support, kita akan buatkan videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.